Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Arifin dengan NIM 2404776 dari kelas 3A Prodi Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan latihan dari mata kuliah Teknik Komputer Dasar tentang NAT. Di sini yang diberikan adalah 3 soal. Yang pertama adalah static NAT, kemudian dynamic NAT, dan dynamic NAT overload atau PAT. Yang pertama ada static NAT. Itu adalah topologi yang saya buat. Ada router, kemudian switch, 3 PC, dan juga call server. Nah, ini adalah call servernya. Ada router dan juga server. Oke, langkah pertama adalah menambahkan IP address pada masing-masing device. Ini di lokal network lokalnya, di PC 0, saya memasang IP 192.168.1.2/24 dengan default gateway 192.168.1.1 dan DNS servernya 8.8.8.8. Untuk PC 1 juga saya memasang IP 192.168.1.3 dan sisanya sama. Untuk PC 2 192.168.1.4 sisanya sama juga. Nah, ini adalah konfigurasi di router 0 atau router inside. Nah, ini di port 00 yang terhubung langsung dengan router di call server adalah 20.20.20.1/24. Dan untuk gig 01 yang terhubung langsung dengan switch atau host-hostnya, ini adalah IP address-nya 192.168.1.1/24. Nah, ini sebagai gateway-nya tadi. Dan untuk network global, di sini portnya adalah gig 00 yang terhubung langsung dengan router di inside network, yaitu 20.20.20.2/24. Kemudian untuk port yang terhubung langsung dengan server, yaitu 8.8.8.1/24. Kemudian untuk servernya adalah 8.8.8.8/24 dengan DNS servernya 8.8.8.8 atau dirinya sendirilah. Dan langkah kedua adalah konfigurasi static NAT pada router 0 atau di inside lokal lah. Nah, ini konfigurasinya statik, sumbernya IP-nya yang akan ditranslasikan dari PC 0 192.168.1.2 akan ditranslasikan ke 20.20.20.50 untuk global IP-nya. Dan PC 1 dari 192.168.1.3 ditranslasikan ke 20.20.20.100. Nah, untuk PC 2 memang sengaja tidak ditranslasikan atau no internet, tidak akan terhubung ke. Nah, kemudian portnya ditentukan mana yang inside dan mana yang onside. Ini adalah tampilan statistik NAT dan daftar NAT entry. Langkah ketiga, mengaktifkan DNS dan mengubah indeks HTML pada HTTP-nya. Di sini diaktifkan DNS-nya. Jadi dari 8.8.8.8, hostname-nya google.com. Nah, kemudian di file HTTP-nya gitu, di index.html diubah judulnya agar memastikan perubahan.
Yang keempat adalah melakukan static routing pada router 0 atau router lokal. Ini routingnya ke 0000 agar semua host tercover gitu. Dan next hopnya tetap 20.20.20.2, yaitu router selanjutnya, router di call server. Yang kelima adalah mengecek konektivitasnya. Di sini saya melakukan konektivitas PDU dan PC2 ya tidak terhubung ya karena tidak diterjemahkan atau tidak dinatkan. Nah, ini adalah tes dari PC1 ke server oleh web browser ya, ping dari PC0 ke server. Saya akan coba tes ulang untuk static NAT. Saya akan tes dulu untuk PDU-nya. Tes. Nah, ini PC2 tidak bisa ya. Nah, masalahnya tidak diberikan IP global. Saya akan coba untuk web browser. google.com. Nah, sudah muncul ya. Oke. Saya akan lanjut saja ke yang kedua, yaitu dynamic NAT. Nah, topologinya sama seperti static NAT. Nah, kemudian ini adalah call servernya atau web server lah. Sama seperti tadi. Bedanya di sini PC2 akan terhubung ke internet secara otomatis ya, karena ini dynamic NAT. Jadi yang membedakan itu adalah langkah keduanya. Alih-alih menggunakan statik, kita menggunakan dynamic. Nah, karena tadi konfigurasi sudah dilakukan di static NAT gitu ya, kita akan skip saja ke konfigurasinya, langsung ke dynamic NAT. Nah, ini konfigurasinya sama pada router 0 atau router lokal. Nah, jadi pertama-tama kita membuat pool NAT-nya dulu ya. Di sini namanya ipin poolnya. Kemudian start IP-nya dari berapa, NIP, kemudian net mask-nya. Nah, kemudian ini adalah mengambil alamat IP sumber dari jaringan inside yang diizinkan oleh akses list 1 di pool yang mana gitu. Nah, ini adalah menentukan IP mana aja yang diizinkan oleh si akses list itu untuk di NAT lah. Kemudian seperti tadi, port mana yang inside dan port mana yang outside. Kemudian ini tampilan statistik NAT-nya. Yang kedua, melakukan static routing pada router 0 atau router lokal. Tadi sama. Ini adalah cek konektivitasnya. Nah, ini semuanya terhubung ya, karena semua PC menggunakan dynamic NAT gitu. Sehingga semua PC ditranslasikan IP address-nya ke IP global. Ini adalah dari PC2 ke server melalui web browser dan ping dari PC1 ke server. Dan saya akan tes lagi di syscon-nya untuk NAT dynamic. Oke, dilihat successful. Saya akan tes web browser di PC2.
google.com. Nah, ini sudah muncul ya, dynamic map. Oke. Jadi saya tadi itu untuk setiap konfigurasi NAT saya mengubah judulnya di indeks HTML-nya sesuai NAT apa yang kita gunakan gitu. Jadi kan static NAT di web browsernya, sekarang dynamic NAT saya ubah. Oke, berhasil ya tadi koneksinya. Nah, kemudian yang ketiga, dynamic NAT overload atau PAT atau port address translation. Topologinya sama seperti sebelumnya, sama juga. Nah, jadi yang ngebedain konfigurasi NAT ini dengan konfigurasi NAT sebelumnya itu, di sini IP-nya itu yang digunakan adalah IP yang digunakan PC, host itu digunakan dynamic gitu, tapi dinamis. Jadi diperlukan DHCP server pada routernya. Nah, jadi PAT ini cuma ngegunain satu IP global atau outside untuk banyak IP lokal atau inside. Nah, ini saya yang pertama adalah konfigurasi DHCP server pada router 0 atau router lokalnya. Ini nama poolnya adalah DHCP pool ya, membuat pool dulu DHCP pool, kemudian networknya dan netmask, kemudian default router atau gateway atau IPC router ini, kemudian DNS servernya. Nah, ini saya request DHCP request di setiap PC. Di PC 0 IP-nya 1.2, PC 1 1.3, dan PC 2 1.4. Dan sisanya sama ya seperti tadi, seperti yang statik. Cuma bedanya ini di sini adalah secara otomatis gitu. Nah, kemudian konfigurasi dynamic non overload-nya atau path-nya ya. Sama seperti dynamic NAT tadi ya, IP NAT, bikin pool-nya dulu, ipin pool, menyasar IP, NIP, netmask, kemudian izinkan list-nya, IP mana aja yang di permit. Nah, tapi bedanya tuh di sini di pada IP NAT inside source list. Tambahkan kata overload ya di sini agar dia tuh berfungsi sebagai PAT gitu. Nah, bedanya itu aja. Sama tadi juga ini portnya yang mana yang inside, mana yang outside, dan begitu terusnya ya. Bedanya hanya di overloadnya saja. Biasa routing juga ya, sampai routing baru di routing 0, IP root 0000 itu tadi, dan mengecek konektivitasnya. Hubung semua ya. Dan ini saya ubah juga index HTML-nya yang demikian overload dari PC 0 ke server dan ping PC 2 ke server. Kita tes lagi untuk not dynamic overload. Nah, ini ya. Oke, terhubung semua ya. Kita tes lagi untuk web browsernya di PC 1. Nah, ini sudah muncul ya, dynamic not overload. Oke. Sepertinya segitu saja untuk pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Ini sudah semua tercover.
Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.